Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semuanya hari ini? Saya doakan antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak yang soleh dan solehah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam kelas 6 semester 1 pertemuan pertama. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, mari sama-sama kita buka dulu pembelajaran kita dengan mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya perkenalkan dan nasihat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun yang akan kita pelajari dalam ruang lingkup bab ini berkenaan pertama ada tentang pengenalan surat Al-Kafirun. Kemudian setelah itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca dan menghafal surat Al-Kafirun. Kemudian kita juga akan belajar menulis surat Al-Kafirun. Nah, yang keempat nanti memahami apa-apa aja yang ada di dalam surat Al-Kafirun ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita masuk kepada pembelajaran kita yang pertama hari ini. Kita akan belajar mengenal surat Al-Kafirun itu. Apa-apa aja yang perlu kita ketahui, apa-apa saja yang perlu kita ingat di dalam surah Al-Kafirun ini, yang perlu kita kenal di dalam surah Al-Kafirun ini. Nah, di dalam surah Al-Kafirun ini, saya sampaikan kepada anak-anak semuanya, surah Al-Kafirun ini merupakan surat urutan ke-109 di dalam Al-Quran. Nah, jika nanti anak-anak semuanya membuka Al-Quran, surat pertama itu kan ada Al-Fatihah tuh. Surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Al-Imran, surat keempat An-Nisa, dan sampai surat terakhir itu yang 114 adalah An-Nas. Nah, surat Al-Kafirun ini berada pada urutan ke-109. Nah, surat Al-Kafirun berada pada urutan ke-109. Berapa jumlah ayatnya? Surat Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Ingat ya. Pertama, surat Al-Kafirun itu urutannya 109 di dalam Al-Quran. Daftar isi ya. Kemudian yang kedua, surat Al-Kafirun itu berjumlah 6 ayat. Ayat yang ada di dalam surat itu ada 6. Nah, di dalam surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy pada zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW maksudnya, terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah mereka. Nah, mereka dipersilakan oleh Nabi Muhammad, silakan beribadah menurut agamamu sendiri. Aku beribadah menurut agamaku, agama Islam maksudnya Nabi Muhammad. Kamu silakan beribadah menurut agamamu yang pada zaman itu adalah zaman jahiliyah. Mereka menyembah berhala. Nah, sedangkan mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk ikut menyembah berhala. Nanti satu hari menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya kita, Allah. Dan satu hari menyembah berhala. Nabi Muhammad tidak mau dalam hal itu. Dalam hal peribadatan, dalam hal akidah, kita tidak ada toleransi dengan agama lain. Mereka silakan beribadah menurut agama mereka. Kalau mereka meyakini bahwasanya berhala itu bisa mendatangkan yang namanya keberkahan dan lain sebagainya, ya silakan, kata Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad tetap teguh pada keyakinannya adalah yang Tuhan itu adalah Allah SWT yang Esa, tidak ada duanya. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad berdakwahnya tentang ini. Al-Kafirun itu, orang-orang kafir itu tidak mau pupus harapan mereka dalam mengajak Nabi Muhammad bernegosiasi ya, untuk saling menyembah Tuhan mereka, tetapi tidak jadi. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui juga anak-anak semuanya, dalam surah Al-Kafirun ini, surat ini tergolong dalam golongan surat Makkiyah. Kita ulangi, surat Al-Kafirun ini tergolong dalam surat Makkiyah. Apa maksudnya? Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, itu yang disebut dengan surat Makkiyah. Kita ulangi, surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Maksudnya surat ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu yang disebut dengan surat Makkiyah. Nah, surat Al-Kafirun ini turun setelah surat Al-Ma'un. Al-Ma'un berapa ayatnya?
7 ya. Nah, surah Al-Kafirun turun setelah surah Al-Maun turun. Nah, kata nama surah Al-Kafirun itu diambil dari ayat pertama surat itu. Kita ulangi. Nama surah Al-Kafirun itu diambil dari kata Al-Kafirun yang ada pada ayat pertama surat itu. Nah, itu anak saat semuanya untuk perlu diketahui pengenalan kita tentang surah Al-Kafirun ini. Pertama, surah Al-Kafirun itu adalah urutan ke-109 di dalam Al-Quran. Kedua, surah Al-Kafirun itu jumlah ayatnya 6. Kemudian ketiga, surah Al-Kafirun itu merupakan golongan surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian yang keempat yang perlu kita ketahui adalah surat Al-Kafirun turun setelah surat Al-Maun. Yang kelima, surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertama, ada kata Al-Kafirun pada ayat itu, pada surat itu. Nama surat Al-Kafirun ini diambil pada ayat pertama surat Al-Kafirun itu. Nah, yang ke-7, yang ke-6 yang perlu kita ketahui juga, Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Nah, asal muasalnya seperti tadi saya ceritakan, bahwasanya pada zaman dulu para kafir Quraisy pupus harapan mereka untuk mengajak bernegosiasi dengan Nabi Muhammad untuk menyembah berhala mereka. Nabi Muhammad tidak mau. Dalam hal akidah sekali lagi kita tidak ada toleransi antar beragama. Kalau mereka meyakini agama mereka benar, silakan sembah agama mereka sendiri. Yang kita yakini agama kita benar, kita sembah agama kita sendiri. Karena di dalam yang kita yakini sebagai umat Islam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu keyakinan kita selaku umat Islam. Nah, bagi kita cara ibadah kita seperti ini, cara ibadah mereka seperti itu ya, silakan. Yang jelas kita selaku umat beragama tetap saling toleransi dalam hal kemasyarakatan, silakan. Tapi dalam hal akidah, dalam hal keyakinan jangan. Karena saya bisa dipahami. Kalau masih ada keraguan nanti silakan boleh ditanya pada kolom komentar. Terima kasih, demikian dulu penyampaian Ustaz kali ini. Materi kita kali ini tentang pengenalan surah Al-Kafirun. Semoga antum semua mendapat pelajaran dari hal ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ustaz selaku pemateri, kiranya ada kesalahan dalam penyampaian Ustaz, mohon maaf. Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.